Pernah kepikiran nggak gimana caranya ide yang ada di kepala kita itu bisa diubah jadi instruksi yang dimengerti sama komputer? Nah, di pembahasan kali ini kita akan bongkar tuntas langkah paling penting yang terjadi jauh sebelum satu baris kode pun diketik. Pasti pernah kan ngerasa frustrasi pas jelasin sesuatu yang menurut kita simple banget, tapi orang lain kok nggak ngerti-ngerti. Nah, perasaan kayak gitu, itulah masalah inti yang dihadapi para programmer setiap hari. Bedanya tuh di sini. Kita, manusia, sering banget pakai asumsi. Tapi komputer, wah dia itu super literal. Komputer butuh instruksi yang presisi banget, nggak boleh ada celah salah tafsir, dan harus logis. Kalau nggak, dia nggak akan ngapa-ngapain. Terus gimana dong cara kita ngejembatanin jurang komunikasi yang gede banget ini? Nah, kita butuh semacam blueprint, sebuah jembatan antara pikiran kita yang kadang suka loncat-loncat dengan logikanya komputer yang kaku. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Dan inilah solusinya, pseudocode. Namanya mungkin kedengeran teknis, tapi idenya simple banget. Pseudocode itu secara harfiah artinya kode semu atau kode palsu. Intinya, ini adalah cara kita nulisin logika program tanpa pusing sama aturan-aturan ribet dari bahasa pemrograman tertentu. Biar gampang, anggap aja pseudocode itu resep digital buat komputer. Ini emang bukan makanan jadinya, tapi ini tuh resep yang super jelas, langkah demi langkah, yang ngejamin masakannya bakal jadi dan rasanya pas setiap kali dicoba. Nah, disinilah letak kekuatan pseudokode yang sebenarnya. Dia itu ngebebasin kita dari pusing mikirin titik koma, kurung kurawal, atau detail-detail teknis lainnya. Jadi kita bisa 100% fokus ke hal yang paling penting, gimana caranya mecahin masalah di depan mata. Sama persis kayak resep masakan, pseudocode yang bagus itu punya struktur yang rapi biar semuanya teratur dan gampang diikuti. Jadi poin kuncinya di sini adalah kita sengaja pakai kosakata yang terbatas dan konsisten. Kata-kata kayak input buat ambil data atau if then buat bikin keputusan itu artinya bakal selalu sama. Nah, cara ini ampuh banget buat ngilangin semua kebingungan atau salah paham yang sering terjadi kalau kita pakai bahasa manusia biasa. Terus apa? Ini satu-satunya cara buat ngerancang program? Oh tentu aja enggak. Pseudocode ini emang alat yang keren banget, tapi bukan satu-satunya. Sebelum kita coba bikin contoh lengkap, kita intip sedikit yuk alternatif populernya, yaitu peta visual yang namanya flowchart. Kalau flowchart, dia pakai simbol-simbol standar buat ngegambarin alur logika. Biasanya nih, bentuk oval itu buat nandain awal dan akhir. Kotak persegi panjang buat nunjukin sebuah proses. Dan yang paling penting, bentuk belah ketupat, nah itu buat titik di mana program harus milih antara ya atau tidak. Nah, di sini nih perbedaannya kelihatan jelas banget. Flowchart itu enak banget buat ngelihat gambaran besar secara visual. Tapi, pseudocode itu jauh lebih cepat buat diketik dan gampang banget buat diubah-ubah, apalagi kalau logikanya udah mulai kompleks. Oke, teorinya cukup. Sekarang, yuk kita coba langsung praktek. Kita akan bikin rancangan program dari nol. Kasusnya simple aja. Program buat ngecek apakah seorang siswa itu lulus ujian atau enggak berdasarkan nilainya. Oke, langkah pertama kita harus ambil dulu informasi yang kita butuhin. Programnya perlu minta dua hal dari user, nama siswanya sama nilai ujiannya. Nah, ini yang kita sebut data masukan atau input. Nah, ini dia jantung dari program kita, logikanya. Program bakal ngecek nilainya, jika nilainya sama dengan atau lebih dari 75, kita kasih status lulus. Tapi jika tidak, statusnya jadi tidak lulus. Hasil dari keputusan ini kita simpan dulu di variabel bernama keterangan. Dan sebagai penutup, program akan nampilin hasilnya ke layar. Jadi dia bakal gabungin nama siswa sama status kelulusan yang udah kita tentuin tadi. Habis itu programnya selesai. Tuh kan, jadilah sebuah resep yang logis dan sempurna dari awal sampai akhir. Oke, jadi mungkin kamu mikir, kenapa ini penting buat gue kalau gue bukan programmer? Jawabannya, karena logika di balik pseudocode ini sebenarnya adalah skill hidup yang super kuat, namanya computational thinking atau berpikir komputasional. Ini tuh semacam kerangka kerja buat mecahin masalah apapun. Intinya, kita belajar buat mecah masalah gede jadi kecil-kecil, terus cari pola atau kesamaan, fokus cuma sama hal-hal yang penting, dan terakhir ngerancang solusi langkah demi langkah. Persis banget kan kayak yang kita lakuin dengan pseudocode tadi? Coba deh pikirin, rutinitas pagi kamu itu sebenarnya sebuah algoritma loh. Nah, coba sebutin satu aja keputusan jika maka atau if dan yang kamu lakuin tiap hari tanpa sadar. Misalnya, jika cuaca mendung, maka saya bawa payung. Tuh kan, tanpa sadar kamu itu sebenarnya udah jadi perancang logika. Sekarang, kamu jadi punya istilah kerennya.